Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok D akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu tentang pengaruh Instagram terhadap insecurity pada mahasiswa. Di era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Salah satu hasil yang membuktikan adanya perkembangan zaman yaitu sosial media. Dengan adanya sosial media seperti Instagram, memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan pengguna lain dari seluruh penjuru dunia. Instagram ini kerap digunakan oleh orang-orang untuk membagikan kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga tak jarang orang merasa insecure saat melihat foto orang lain yang terlihat lebih sempurna dibandingkan kita. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak sosial media, Instagram terutama, terhadap insecurity. Untuk rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana Instagram mempengaruhi insecurity seseorang? Kedua, apakah insecurity adalah hal yang buruk? Yang ketiga, apakah pernyataan laki-laki tidak pernah merasa insecure itu benar? Keempat, apakah insecure dapat berkelanjutan? Yang kelima, apa solusi yang tepat untuk mengatasi insecure? Instagram merupakan aplikasi yang banyak diminati oleh banyak orang. Tak heran bahwa 28,57 populasi pengguna smartphone di dunia telah mengunduh aplikasi Instagram. Pada awalnya, Instagram didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang kemudian diambil alih oleh Mark Zuckerberg. Hal ini menjadikan Instagram berada pada satu perusahaan bernama Meta yang juga menaungi Facebook dan WhatsApp. Menurut Albaran 2013, dalam bukunya yang berjudul The Social Media Industries, media sosial Instagram merupakan situs jejaring sosial untuk berbagi foto yang dibuat pada Oktober 2010. Terdapat beberapa fitur yang Instagram punya untuk dapat kita gunakan dalam berinteraksi dengan pengguna lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada like. Fitur like adalah fitur yang digunakan pengguna ketika menyukai foto pengguna lain. Pengguna juga dapat melihat siapa saja yang menyukai foto ataupun video tersebut. Yang kedua, ada komen. Fitur komen juga sering digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna lain. Komen yang diberikan di bawah suatu foto bersifat publik dan dapat dilihat oleh semua orang. Yang ketiga ada follow. Instagram juga dapat menambah teman dan dengan saling follow. Fitur follow ini digunakan oleh para pengguna Instagram untuk mengikuti pengguna yang lain sehingga mereka dapat dikatakan saling berteman satu sama lain dalam dunia maya. Dengan mengikuti pengguna lain, foto ataupun video yang diunggah akan muncul pada beranda pengguna. Yang keempat, ada direct message. Untuk berkomunikasi secara lebih privat, pengguna Instagram dapat menggunakan fitur ini. Insecure dalam psikologi merupakan sebuah upaya dari adanya emosi yang terjadi apabila kita menilai diri kita sendiri sebagai seseorang yang inferior dari orang lain. Jadi dapat dikatakan ketika kita merasa diri kita berbeda dengan orang lain, seringkali rasa rendah diri akan muncul dan hal inilah yang akan menyebabkan insecure. Menurut Abraham Maslow, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak aman, menganggap dunia sebagai suatu hutan yang mengancam, dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Sedangkan menurut Asta, insecure adalah tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seseorang yang inferior dari orang lain. Rasa insecure ini dapat muncul pada diri kita sendiri ketika kita merasa kekurangan, malu, bersalah, atau rasa tidak dapat melakukan suatu hal. Jika rasa insecure ini terus-menerus memenuhi diri kita, maka insecure ini dapat menimbulkan perasaan yang tidak yakin terhadap diri kita sendiri. Menurut psikolog klinis Melanie Greenberg, terdapat 3 penyebab seseorang dapat merasa insecure. Yang pertama adalah insecure karena kegagalan atau penolakan yang terjadi baru-baru ini. Berdasarkan penelitian tentang kebahagiaan, peristiwa yang baru terjadi sangat mempengaruhi suasana hati dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Karena ketidakbahagiaan berdampak pada self-esteem. Kegagalan dan penolakan dapat berdampak 2 kali lipat kepada ketidakpercayaan diri kita. Yang kedua adalah insecure karena mengalami kecemasan sosial. Rasa takut dievaluasi orang lain dapat menyebabkan rasa cemas yang pada akhirnya membuat mereka menghindari situasi sosial yang membuat perasaan tidak nyaman. Jenis yang ketiga adalah insecure yang didorong oleh perfeksionisme. Beberapa orang memiliki standar yang sangat tinggi dalam segala hal yang mereka lakukan. Sayangnya, hidup tak selalu menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kerancuan berpikir. Kerancuan berpikir dalam istilah lain disebut dengan kesalahan kognitif atau cognitive error.
Menurut Rolf Dobelli, kerancuan berpikir adalah penyimpangan sistematis dari logika yang cenderung rutin terjadi, mengambat logika dan terus berulang. Kata Irving M. Copy et al. Tahun 2014, sesat pikir atau logical fallacy adalah tipe argumen yang terlihat benar, namun sebenarnya mengandung kesalahan dan dalam penalarannya. Patrick J. Hurley membagi kerancuan ke dalam 3 kelompok besar, yakni kerancuan relevansi yang terjadi karena premis yang tidak relevan dengan kesimpulan. Yang kedua adalah kerancuan induksi lemah, yang terjadi karena premis yang tidak cukup untuk mendukung kesimpulan. Yang terakhir adalah kerancuan presumpsi, ambiguitas dan analogi, yang terjadi karena kelemahan struktur bahasa verbal. Pengelompokan tersebut dipergunakan oleh J. Hurley pada dasarnya untuk mengembangkan gagasan dari Aristoteles. Berikut isi dari kerancuan relevansi. Yang pertama adalah argumen dengan ancaman, argumen belas kasihan, lalu argumen mayoritas, lalu argumen pribadi, argumen penyalahgunaan konsep, argumen orang-orangan sawah, argumen pengabaian premis, dan yang terakhir argumen pengalihan isu. Yang kedua adalah kerancuan induksi lemah, yang isinya ada argumen penyalahgunaan otoritas, argumen ketiadaan pembuktian, argumen pengabaian standar sampel, argumen kausa palsu, argumen bertumpuk, dan yang terakhir argumen analogi lemah. Yang ketiga adalah kerancuan presumsi, ambiguitas, dan analogi, yang isinya ada argumen sirkular, argumen penyalahgunaan pertanyaan, argumen dikotomi palsu, penggunaan term equivokal, penyalahgunaan gramatika dan punktuasi, argumen kekeliruan sebagian dan keseluruhan, yang terakhir argumen kekeliruan keseluruhan sampai sebagian. 50 mahasiswa yang mengisi forum semuanya memiliki akun Instagram, dan 76,9% dari responden mengakui dirinya pernah merasa insecure saat bermain Instagram. Selain itu, dari 13 responden laki-laki yang menjawab pernah merasa insecure, sedangkan terdapat 32 dari 39 responden perempuan juga menjawab pernah merasa insecure. Hal ini menunjukkan bahwa persentase perempuan yang pernah merasa insecure mencapai 80%, sedangkan persentase laki-laki yang pernah merasa insecure hanya 53% saja. Sebagian besar dari para responden pernah merasa insecure karena berbagai hal seperti melihat fisik orang lain yang lebih sempurna, pencapaian atau keberhasilan orang lain, kemewahan ataupun jumlah follower dan like yang lebih banyak daripada mereka. Tetapi, kebanyakan responden lebih merasa insecure saat mereka melihat fisik orang lain lebih sempurna atau menarik dibanding dirinya. Fitur like dan komen yang seharusnya menjadi cara untuk berinteraksi dengan sesama pengguna malah seringkali disalahgunakan menjadi tolak ukur untuk menilai fisik mereka. Tak jarang pula, kita dapat menemukan komentar-komentar buruk yang berkedok candaan. Tanpa disadari, komentar tersebut menyebabkan sakit hati yang berujung pada insecurity. Pendapat tentang insecure baik atau buruk? Berdasarkan Google Form yang telah kami sebarkan, kami mendapatkan jawaban bahwa insecure itu dapat dianggap baik dan buruk, dikarenakan sebagai responden menganggap insecure sebagai motivasi untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Karena memang faktanya terdapat beberapa individu yang harus melihat kelebihan orang lain terlebih dahulu untuk mengetahui kekurangan dirinya sendiri. Sebagai contohnya, saat kita melihat pengguna lain yang lebih kurus, kita menjadi lebih termotivasi untuk mulai hidup sehat dan berolahraga. Solusi untuk mengatasi insecure. Yang pertama, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga, berusaha untuk berpikir positif. Yang keempat, hindari pergaulan yang dapat menyebabkan kita insecure. Yang kelima, lakukan hal yang membuatmu bahagia. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketujuh, konsultasi kepada psikologi. Untuk menghindari insecurity tersebut, kita dapat memulainya dengan mencoba mencintai diri kita sendiri dan terutama bersyukur kepada apa yang sudah diberikan Tuhan kepada masing-masing dari kita. Karena bentuk badan dan wajah tiap individu itu berbeda-beda. Tidak ada bentuk wajah dan badan yang jelek atau buruk, karena perbedaan itulah yang membuat kita unik dan spesial.